Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat walafiat dan kita semua selalu dalam perlindungan Allah dan selalu dalam rahmat Allah. Baik anak-anakku sekalian, sebelum pembelajaran Bu Dwi tidak bosan-bosan untuk mengingatkan bahwasanya selalu menjaga protokol kesehatan. Jikalau memang mendesak untuk keluar, ya tidak apa-apa keluar, tetapi harus menjaga protokol kesehatan ya. Selalu pakai masker, selalu jaga jarak, dan juga selalu membawa hand sanitizer. Tidak hanya jaga jarak, tapi jaga hati juga. Oke anak-anakku sekalian, langsung saja bahwasannya kita bertemu kembali di pembelajaran fikih di kelas 8 di semester genap ini. Bahwasanya di minggu kemarin kita sudah melakukan selayang pandang. Apa itu selayang pandang ya? Selayang pandang itu bisa dikatakan sedikit kita mengintip-ngintip tentang materi tersebut, yaitu tentang sedekah, hibah, dan hadiah. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas bersama-sama, kita akan belajar bersama-sama tentang apa sih itu sedekah. Oke, kita akan membahas tentang sedekah terlebih dahulu sebelum kita membahas tentang apa itu hibah, apa itu hadiah. Oke anak-anakku sekalian, pasti kata sedekah ini di telinga kita tidak asing lagi ya. Kita sering mendengar sedekah, bahkan di antara kalian pasti pernah melakukan yang namanya sedekah. Nah, namun apakah kalian sudah tahu apa itu pengertian dari sedekah? Nah, baik. Sedekah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu sodakoh, yang artinya pemberian. Sedangkan menurut istilah, sedekah itu adalah pemberian sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan dan diniati karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi niatnya itu karena semata-mata Allah Subhanahu wa taala, bukan karena pamrih ataupun ingin dipuji. Jadi sekali lagi, sodakoh menurut bahasa adalah pemberian. Sedangkan menurut istilah, sodakoh itu adalah pemberian sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan dan hanya karena semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Itu pengertian dari sedekah. Nah, anak-anakku sekalian, perlu kita pahami dan perlu kita perhatikan bahwasannya ketika kita bersedekah itu yang harus diperhatikan adalah dua hal. Yang pertama, ketika kita memberikan sedekah, kita harus dilandasi dengan rasa ikhlas, tanpa ada rasa pamrih ataupun ingin dipuji oleh orang lain. Dan yang kedua, yaitu jangan menyinggung perasaan orang yang diberi sedekah kepada yang diberikan sedekah. Misalkan, Bu Dwi memberikan sedekah kepada si A, dan Bu Dwi mengucapkan seperti ini sama si A. Kalau bukan aku memberikan sedekah ini kepada kamu, kamu tidak akan makan, misalkan kamu tidak akan bisa apa-apa. Nah, itu berarti kan menyinggung perasaan orang yang diberi sedekah. Maka itu tidak boleh kita lakukan. Kenapa? Kalau misalkan kita sampai melakukan sedekah tidak dilandasi dengan rasa ikhlas, atau yang kedua yaitu menyinggung perasaan orang yang diberi sedekah itu, maka pahala sedekah itu akan terhapus. Maka kita apa yang kita lakukan itu adalah sia-sia. Jadi yang perlu diperhatikan sekali lagi, yang pertama yaitu dilandasi dengan rasa ikhlas, dan yang kedua yaitu tidak boleh menyinggung perasaan orang yang diberi sedekah. Nah, jadi anak-anakku sekalian, dan yang perlu kita ketahui lagi, bersedekah itu bukan berarti kita harus menunggu kaya. Bersedekah juga bukan berarti kita harus menunggu mempunyai uang yang banyak, tetapi sedekah itu sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Misal, kita mempunyai uang 1.000, kita bisa bersedekah 500, ataupun kita mempunyai uang misalkan hanya 2.000, kita juga bisa bersedekah misalkan memberikan sedekah 1.000 rupiah. Ataupun bagaimana kalau misalkan kita tidak mempunyai harta sedikit pun, misalkan uang 50 rupiah pun kita tidak punya, cukup dengan senyum. Nah, senyum pun itu adalah termasuk sedekah. Mengapa senyum termasuk sedekah? Karena sudah memberikan rasa senang kepada orang lain, itu juga termasuk sedekah. Jadi sekali lagi, sedekah itu bukan berarti kita harus menunggu harta yang banyak, harta yang melimpah baru kita bisa bersedekah, tapi bersedekah itu harus disesuaikan dengan kemampuannya kita. Kita tidak mempunyai harta apapun, nah kita bisa senyum kepada orang lain, tapi ya diingat jangan tiba-tiba senyum, tidak ada apa-apa tiba-tiba senyum ataupun ketawa. Itu nanti perlu dipertanyakan kalau misalkan senyum-senyum sendiri. Nah, seperti itu. Oke,
Selanjutnya yaitu tentang hukum dari sedekah. Hukum dari sedekah itu yang pertama adalah sunnah muakkadah. Apa sunnah muakkadah? Iya, sunnah yang sangat dianjurkan. Nah, tetapi hukum dari sedekah ini bisa berubah menjadi wajib dilihat dari kondisinya. Misalkan, ketika ada orang lain menyampaikan kita, yaitu untuk supaya dia minta makan. Nah, sedangkan kita mempunyai makanan itu yang diperlukan oleh seseorang tersebut, maka hukum memberikan sedekah makanan tersebut pun berubah menjadi wajib, bukan menjadi sunnah muakkadah, tetapi menjadi wajib. Karena orang tersebut kalau misalkan tidak makan maka akan sakit dan akan merenggut nyawanya. Maka dari itu, ketika seperti itu, kondisi seperti itu yang sangat darurat, maka kita menjadi wajib sedekahnya kepada orang tersebut. Apabila kita tidak memberikan orang tersebut makan, maka berdosalah kita. Jadi sekali lagi, hukum asal dari sedekah itu adalah sunnah muakkadah, tapi bisa berubah menjadi wajib dilihat dari kondisinya, atau bisa juga berubah menjadi haram, dilihat juga kondisinya. Mengapa menjadi haram? Karena bersedekah itu barangnya itu digunakan untuk kejahatan atau untuk maksiat. Dan selanjutnya yaitu syarat sedekah. Syarat sedekah itu ada 4. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Oke, dan yang terakhir adalah manfaat dari sedekah. Alhamdulillah, oke anak-anakku sekalian. Nah, sampai di sini kita belajar bersama-samanya, yaitu tentang bab materi sedekah. Mungkin ada yang ingin dipertanyakan atau masih belum jelas tentang penjelasannya Bu Dwi, atau ada pertanyaan ya, silakan WA Japri ke Bu Dwi. Dan terima kasih atas perhatiannya, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajarnya, bye bye.